Ini dia, Curhat Bang, Home Service. Kang Emil, terima kasih banyak. Sama-sama. Siap. Saya tuh kaget tuh waktu saya lagi baca DM, Kang Emil tiba-tiba nge-DM gue. Gue langsung shock, ini kenapa nih? Ternyata dia mau pamer six pack. Gara-gara lihat IG-nya Iya. lagi di kolam renang. Kita nggak apa-apa bukan nih Iya, Kang Emil ya? kena, sudah prokes. Kang Emil, aku nih sebenarnya datang ke sini tuh penasaran sebenarnya. Salah satu di antara figur yang menurut aku tuh menarik tuh Kang Emil sebenarnya. Nah kalau Kang Emil sendiri aku lihat sepertinya cukup fleksibel nih, main TikTok lah, main ini. Itu emang pribadi sendiri, apa emang di-create image sama tim medsosnya? Gini, paling sakit itu kalau kita hidup dalam kepalsuan kan, gitu. Pura-pura jadi pribadi yang sebenarnya bukan pribadi kita. Ya. Nah kalau tanggapan masyarakat kan banyak tuh yang masih ngelihat kayak, ih kok pejabat kayak gitu sih, mainan TikTok kayak anak kecil. Itu jadi satu pemikiran sendiri nggak atau? Itu mah gini, itu resiko ya. Pemimpin itu kan orang yang di panggung, tuh. Kalau Bang Denny lagi di panggung kan pasti ditonton. Ya. Kalau ditonton antara orang nepuk tangan atau ngebully itu resiko. Jadi apapun yang kita lakukan nih, main TikTok diomongin, enggak juga diomongin. Kan. Kerja sering dibully, apalagi nggak kerja kan. Jadi saya bilang, nggak kerja diomongin, yang mending kerja karena sama-sama diomongin. Sama-sama diomongin. Nah, yang penting nih, kita tidak melanggar etika, agama, aturan. Nah, yang merubah itu waktu saya ke Amerika, waktu wali kota ya, saya ke Amerika ke kantornya Facebook, itu kantor Mark Zuckerberg di California, gede banget, segede lapangan bola lah. Tapi singkat cerita dia bilang gini, nih lihat, media sosial itu kalau orang Indonesia dia interaksinya tinggi kalau kontennya itu humoris itu. Anda sebagai wali kota, Mr. Mayor, ini nasihat orang Facebook. Iya. Kalau cuman posting-posting serius, interaksi dikit. Oke. Saya tes dong di Amerika nih. Gue bilang begini, hei warga Bandung, siap-siap dapat piala Adipura kan? Iya. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang komen cuma 50. Oke. Saya hapus captionnya kan? Iya. Fotonya sama. Hei warga Bandung, siap-siap dapat Adipura, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Nambahin gitu doang. Iya. 5.000 yang komen. Masuk. Nah, Iya. jadi kesimpulannya, Iya. selama isi medsos itu tujuannya positif, nggak ada yang dilanggar kan, omongan orang nggak usah terlalu diomongin.
Masuk aku mau nonton di salah satu konten. Kang Emil tuh dengan lugasnya berbicara tentang kehidupan pribadi Kang Emil. Dan sebenarnya aku lihat interestnya tuh nggak terlalu lari ke politik. Jadi jatuhnya kalau di interview itu lebih ke personal. Itu lebih Achievement personal. Iya. Saya bilang dalam hati ya, Iya. waduh, dikomentarin susah, dikasih ide susah, ya udah, gue rebut aja kotanya, gitulah. Dalam batin ya. Wow. Ide yang sangat So baik. I was an angry citizen, kira-kira begitu. Oke. Kemudian pindah ke politik. Takdir Tuhan, saya menang, kira-kira begitu. Ya udah, semua kemarahan saya jadikan reformasi kan. Iya. Marah korupsi, bikin reformasi digital. Taman-taman dulu dipagerin, gelap, jelek, saya perbaiki. Trotoar nggak ada orang yang jalan kaki, itu di Bandung ya. Iya. Semua saya beresin. Jadi, saya masuk politik itu karena motivasi. Bahwa politik harus direbut. Kalau direbut, dengan niat yang baik, maka terjadi perubahan. Nah, motivasi orang masuk politik kan beda-beda. Nah itu. Ada yang naik politik nerusin mungkin keluarganya, ada yang cari penghasilan, bukan pengabdian istilah saya. Iya. Saya nggak punya duit, tapi saya pengen pulang kan. Iya. Aku ada trik nih gitu kan. Nanti pas aku bilang angkot stop, nah pas dia noleh aku lari, itu skenarionya.